Dongeng si Kancil adalah kisah populer di masa kanak-kanak tempo dulu. Dahulu para orang tua kerap mendongeng kepada anak-anaknya. Sebuah tradisi yang nyaris hilang dalam kehidupan masyarakat modern kini. Padahal berbagai penelitian menunjukkan mendongeng amat bermanfaat bagi kecerdasan anak. Menurut praktisi dongeng Muhammad Aryo, mendongeng bukan sekedar membacakan cerita, namun menciptakan pengalaman bersama melalui sebuah cerita. Karenanya pendongeng dituntut dapat bercerita dengan suara dan intonasi yang baik, sekaligus berekspresi lewat mimik dan gerak. Istirahat di atas tubuhnya monyet. Sekarang monyet sudah aku tangkap. Setelah aku tangkap, aku akan menunggu dia sampai tidak bisa bergerak. Baru setelah itu lewat mendongeng, anak bisa mengenali bermacam-macam emosi dan karakter manusia melalui tokoh-tokoh dalam cerita, sehingga mendongeng juga baik untuk pengembangan kecerdasan emosional anak. Orang tua disarankan menyediakan waktu khusus untuk mendongeng pada anaknya selama 10-20 menit setiap hari. Tak perlu bingung mencari inspirasi cerita, Anda bisa memperolehnya dari buku atau majalah. Namun bisa juga sekedar cerita tentang sejarah keluarga atau kegiatan Anda sehari-hari. Cerita kan gak harus dari buku. Cerita nggak harus cerita rakyat, nggak harus cerita dongeng, tapi cerita bisa macam-macam. Jadi misalnya ada foto keluarga, foto kakek nenek, kita cerita sambil kenalin ini loh kakek kamu tuh dulu berjuang, atau kakek kamu tuh dulu apa, kerjanya apa, hobinya ini loh, itu aja loh cerita. Jadi ketika kita bercerita tentang keluarga kita sendiri, anak tuh merasa diterima, oh gue diceritain tentang keluarga gue nih. Dan dia merasa diterima dan lama-lama dia akan merasa dekat dengan keluarga sendiri. Termasuk saya bapaknya cerita tentang tadi pagi bapak berangkat ke kantor tuh begini, wah macet sekali. Anak jadi akan ada keterikatan, ngerti bapaknya kerja seperti apa. Mendongeng pada anak harus disesuaikan dengan usianya. Aryo menjelaskan pada anak usia balita, dongeng cukup dilakukan selama 10 menit dengan cerita seputar dunia binatang. Sementara pada usia sekolah dasar waktunya bisa sampai 40 menit dengan variasi cerita lebih beragam seperti cerita rakyat atau petualangan. Namun cerita sebaiknya berhubungan dengan hal-hal yang dekat dengan kehidupan anak sehari-hari. Mendongeng bisa dilakukan dengan atau tanpa teks. Sejumlah sekolah yang memasukkan mendongeng dalam kurikulum pendidikannya umumnya menerapkan metode read aloud atau mendongeng dengan menggunakan buku bacaan. Mereka bisa belajar banyak kosakata yang kita dapat dari biarpun dari mendongeng atau dari buku yang diceritakan, itu banyak manfaat dan juga menumbuhkan minat bacanya. Jadi untuk anak-anak pas sekolah ya itu usianya TK playgroup itu, mereka kan senang lihat gambar-gambar yang bagus, ekspresi muka yang mendongeng, itu menumbuhkan minat mereka untuk pengen tahu nih bacaan ini seperti apa gitu. Demikian besar manfaat mendongeng. Bahkan mendongeng sebaiknya dilakukan sejak anak dalam kandungan, tepatnya trimester ketiga masa kehamilan. Ini baik dilakukan guna menjalin keterikatan antara ibu dan anak. Berbagai penelitian menunjukkan organ pendengaran janin mulai terbentuk pada minggu kelima masa kehamilan dan terus berkembang hingga sempurna pada minggu ke-25 atau memasuki trimester ketiga. Di luar segudang manfaatnya, satu hal yang pasti, mendongeng itu asyik dan menghibur. Rahmi Fitria, wartatv.com.